Hai teman kita, kembali lagi di podcast Mahasiswa Partai. Podcast yang bukan cuma berbagi cerita, tapi juga berbagi inspirasi. Tempat kita berbagi insight, solusi, dan tentunya motivasi yang tentunya relate banget dengan para mahasiswa semua. Dan siap untuk mengubah obrolan yang biasa menjadi energi yang sangat luar biasa. Yuk simak sampai habis, karena di sini mengubah hidupmu menjadi lebih berarti. Kali ini saya Badrul Salam akan menemani hari-harimu di waktu luangmu di podcast Mahasiswa Partai. Nah kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh salah satu financial expert yang juga wajahnya nggak asing bagi teman-teman. Beliau adalah dosen manajemen keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono dan juga wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Mari kita sambut Bapak Muhammad Johan Effendi. Selamat datang Bapak di podcast Mahasiswa Partai. Selamat datang teman-teman semua, luar biasa untuk kali ini. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai curang. Apa itu curang? Curang itu adalah teman kita curhat masalah uang. Iya. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas dari permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Universitas Maijen Sungkono. Dan tentunya kita akan memberikan solusi dan juga inspirasi dan berbagi tips bagi teman-teman yang terkena problem masalah-masalah keuangannya. Oke. Mungkin teman-teman dari para pendengar ataupun para mahasiswa semester 1 yang belum kenal Bapak, mungkin agak bisa diperkenalkan sedikit Bapak. Oke, baik, terima kasih dengan MC kondangnya ya dari jurnalis Mas Badrul Salam ya. Terima kasih, ini luar biasa untuk kegiatan ini, yaitu curang. Iya, betul Bapak. Saya juga tadi berpikir curang itu apa gitu ya. Ternyata curhat masalah keuangan. Iya, ini betul memang sekali. menjadi problematika dari teman-teman pemula yang dari sisi pemanage keuangan ya. Oke, izin saya memperkenalkan dulu, kalau nggak kenal Maka tak sayang. Iya, Betul sekali. kalau nggak kenal kan maka tak sayang ya. Tapi Iya. kalau saya kalau belum kenal ya kenalan dulu. Boleh ya? Boleh dong dikenalin sedikit Bapak. Oke, perkenalkan, panggilan saya biasanya Pak Jo ya. Pak Jo. Bacanya Pak Jo. Tapi nama lengkapnya Muhammad Johan Effendi. Kebetulan di home base saya di Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kalau kalian besok konsentrasinya di keuangan, itu pasti ketemu kita, gitu ya, ketemu saya, gitu ya. Itu mungkin sedikit kenalan dari saya. Dan dari kalau di dosen ekonomi, saya juga di bidang kemahasiswaan, khususnya di wakil rektor 3 Universitas Maijen Sungkono. Oke, itu Mas Badrul, mungkin sedikit pengenalan dari kami. Mungkin biar teman-teman lebih tanya-tanya apa saja sih seputar permasalahan di keuangan, khususnya di pribadi ya. Iya. Soalnya tadi saya lihat juga banyak nih, kira-kira bagaimana sih Pak memanage keuangan biar lebih teratur gitu ya, sambil kos atau ada yang dari luar Jawa juga. Iya, betul. Ada yang luar Jawa, Pak. Iya. Oke, Pak Johan ini juga pernah buat buku loh, teman-teman. Buku tentang manajemen keuangan bersama Ibu Dwi Dewiana Maju. Betul ya, Pak ya? Sedikit dipromosikan kan, Iya, teman-teman? boleh. Jadi kebetulan saya sama Bu Dekan di Wadokan Fakultas Ekonomi, yaitu Bu Dwi Dewianawati, membuat buku di manajemen keuangan di tahun 2021. Mungkin teman-teman juga sudah pernah buka bukunya, boleh di Google Scholar ataupun di Shopee sudah ada. Bagi teman-teman barangkali yang berminat silakan ya. Boleh. Silakan. Mau baca boleh lah. Baca dulu boleh itu ya, di keuangan. Betul. Jadi keuangan itu tidak katanya mengerikan iya, itu, Pak. mengerikan yang Iya. saya nggak harus ngambil di konsentrasi yang lain, enggak. Tapi keuangan itu simpel ternyata ya. Mungkin panjenengan, mungkin Mas Badrul sudah ya memanage keuangannya pribadi atau belum? Waduh, kalau saya sih belum ya. Oke, kita akan belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Jadi tim podcast ini tidak salah ya mengundang narasumber yang luar biasa kita kali ini. Baik. Jadi kita itu buat curang itu sebenarnya Bapak karena banyak sekali masalah-masalah di media sosial, banyak nih Gen Z dan juga generasi sandwich yang curhat di masalah-masalah keuangannya. Aku itu bingung mengelola keuangan
bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik itu kadang kan kita tergoda oleh algoritma sosial media Bapak. Jadi ada yang influencer oh dia loh pakai pakaian itu aku mau beli jadi dia nggak jadi menabung Bapak. Jadi karena itu kita membuat segmen curang kali ini untuk mengedukasi teman-teman, terutama para pendengar, terutama para mahasiswa yang keuangannya sering bocor dan sering boncos, untuk memberikan tips, untuk memberikan masukan dan juga saran kepada para pendengar semua, Bapak. Iya. Jadi nanti kita telah mengumpulkan banyak dari mahasiswa, Bapak. Mahasiswa Maijen Sungkono. Ternyata mahasiswa Maijen Sungkono itu sangat beragam, Bapak. Ya, ada yang mahasiswa kuliah sambil bekerja, ada yang mahasiswa kuliah sambil berbisnis, ada yang mahasiswa yang sampai bela-belain dari luar Jawa untuk berkuliah di Universitas Maijen Sungkono. Ada juga yang mahasiswa kuliah murni ya Pak, jadi kuliah saja gitu. Jadi kita telah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan. Nah, setelah itu kita akan membahasnya di sini Bapak. Boleh. Jadi ternyata mahasiswa Maijen Sungkono itu banyak latar belakangnya. Bisa kuliah sambil kerja, bisa kuliah sambil berbisnis, bisa kuliah sambil berorganisasi gitu ya Pak. Jadi teman-teman barangkali yang bingung mencari tempat kuliah, bingung cari tempat ngampus, untuk wilayah area kota Mojokerto dan sekitarnya, Sidoarjo, Jombang, Sidoarjo, bahkan luar Jawa, boleh nih teman-teman bisa daftarkan dirinya di kampus Universitas Maijen Sungkono. Betul sekali Mas Badrus ya. Jadi tadi saya tahu ternyata dari luar Jawa pun juga banyak yang kuliah di sini ya. Ada yang juga sambil berbisnis. Nah ini pas banget ya. Jadi kalau barangkali ada pertanyaan bagaimana sih mengelola keuangan biar nih di keuangan perkuliahan saya juga aman, bisnis juga saya bisa jalan. Itu bagaimana kan gitu kan? Betul. Itu pilihan tepat kita bisa saling-saling dicurang ini. Jadi kalau memang benar Mas Badrus, kalau memang pengen dari teman-teman adik-adik yang sekarang lagi di SMA kelas 12 ya, boleh nih kita pengen kepo-kepoin di jurnalisnya Unimas gitu ya. Boleh Di podcast mahasiswa partai. Iya betul ini ya. Mahasiswa partai itu biasa gitu ya. Oke. Jadi kita telah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan Bapak, tapi kita telah mengklasifikasikannya menjadi 4 orang. Jadi setiap orang ini mewakili dari golongan-golongan dari mahasiswa Universitas Maijen Sungkono. Itu. Jadi teman-teman pada penasaran kan siapa saja mereka? Yuk kita simak videonya. Hai teman kita, kembali lagi dengan podcast mahasiswa part-time. Kali ini kita ada segmen baru nih, yaitu curhat masalah uang. Jadi kira-kira apa ya permasalahan mahasiswa terkait ekonomi mereka? Jadi kita akan tanya-tanya nih ke mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono. Jadi ikutin kita terus ya. Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Boleh. Ya. Sebelumnya perkenalkan namanya siapa Kak? Melisa dari kelas 5A pemasaran. Oh, kakaknya 5A dari kelas pemasaran. Nama aku Fajar kak, dari kelas apa? dari manajemen 1B pagi. Kenalin, nama aku Salwa. Livia, Livia. Kakaknya dari kelas berapa? dari kelas manajemen 1B. Kalau boleh tahu kakaknya kerja apa kuliah aja? Kuliah saja kak. Kuliah saja. Rumahnya dekat sini apa gimana Kak? Ngekos kak. Oh, ngekos. Kerja sama kuliah. Iya. Iya juga, saya juga. Oh ya. Oh, kebetulan aku mahasiswa murni sih. Aku kuliah sambil usaha kak di rumah gitu. Rumahnya jauh apa sekitar Mojokerto? Jauh sekali kak, di daerah Kutorjo Pacet, Wah, 30 jauh menitan dari banget. sini. Ya, Kalau boleh tahu kendala finansial kakak sebagai mahasiswa sambil usaha apa kak? ini sih kak, untuk mengatur di sisi usaha, keuangan usaha dan keuangan untuk bayar kuliah gitu kak. Ada sih. Yang pertama itu kendalanya menurut saya ya gaji yang terlalu kecil. Buat kita itu memanage uangnya itu lebih susah juga. Jadi kita harus pintar-pintar memanage saja sih. Ada antara sehari-hari sama untuk kuliah. Karena pemasukannya sebagai mahasiswa murni kan terbatas. Jadi lebih kayak
nggak bisa ngatur antara kebutuhan sama keinginan pribadi, itu yang sulit sih. Kakak kan sebagai mahasiswa ngekos nih. Gimana cara kakak buat ngatur finansial kakak per bulannya? Dengan cara belanja sesuai kebutuhan saja. Terus jika ada pengeluaran dicatat. Dicatat gitu. Kalau seandainya kakak nih dihadapkan dengan masalah finansial, terus dipertemukan dengan orang yang lebih ahli dalam bidangnya gitu, apa sih yang ingin kakak tanyakan kepada beliau itu? Yang pertama sih cara mengelola keuangannya gimana, terus adakah untuk cara mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih fleksibel lagi, terus strategi yang baik agar bisa menabung lebih banyak gimana untuk gaji yang agak minim. Ya. Kalau ketemu nih, mungkin aku bakalan tanya tentang strategi itu tadi yang efisien untuk mahasiswa murni yang pendapatan juga terbatas. Juga mungkin aku bakalan tanya tentang investasi yang modalnya minim. Itu sih yang bakal aku tanyain. Nah, kalau kakak punya masalah keuangan, terus kakak dihadapkan sama orang yang ahli dalam hal itu, apa sih yang ingin kakak tanyakan kepada beliau, Kak? Bagaimana cara terbaik untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan saya? Ini sih aku akan coba tanya tentang gimana cara mengatur dan mengelola keuangan antara usaha dan keuangan untuk kuliah gitu, Kak. Terakhir nih Kak, ada pesan nggak buat mahasiswa yang lain kalau ingin sedang mempertimbangkan kuliah sambil kerja gitu Kak? Ada nggak? Menurut saya sih cari waktu dulu. Waktunya itu dipasin dulu. Kalau sudah pas, nanti cari pekerjaan yang sekiranya itu besar. Jadi bisa memanage keuangannya itu gimana. Jadi nggak asal-asalan cari kerja. Terus ya kerja kan menyesuaikan ekonominya gimana. Kalau emang ekonominya kurang baik, ya mungkin cari kerja. Kalau emang buat gabut-gabutan aja sih jangan. Oh, Iya. Makasih atas waktunya ya Kak. Ya. Sama-sama. Nggak pesen buat teman-teman kita yang mungkin ingin kuliah sambil buka usaha atau kerja gitu Kak. Oh, boleh banget sih. Pesan saya sih cuman pinter-pinter ngatur waktu aja sih kan. Usaha itu kan kita mengurus usaha kita sendiri ya. Ya kan 24 jam harus fokus ke usaha juga kan. Kalau sambil kuliah itu ya harus pinter bagi waktu. Gimana ada kita waktu untuk usaha, untuk belajar kuliah gitu, Kak. Terakhir aku rekomendasiin universitas kita ini, Universitas Maijen Sungkono untuk kalian yang mahasiswa pengen jadi mahasiswa sambil usaha. Seperti itu. Karena jamnya fleksibel banget di sini, Kak. Kalian bisa kuliah sambil usaha di jam pagi sama kelas sore gitu, Kak. Udah gitu ya. Oke. Makasih Kak. Oke. Ya. Maaf mengganggu waktunya ya Kak. Oke teman-teman, luar biasa sekali pertanyaannya Bapak. Iya. Ada 4 mahasiswa bertanya nih. Ya, mungkin dari Bapak bisa memilih pertanyaan mana yang terlebih dahulu kita bahas nih. Oke. Jadi sudah ada 4 pertanyaan yang masuk ya. Iya, betul. 4 pertanyaan ini dari semua mewakili dari beberapa mahasiswa yang memang notabene pertanyaan ini mengarah dari satu pokok itu ya. Jadi Iya. bisa di 4 ini. Mungkin tadi yang masuk kalau nggak salah ada namanya Mas Fajar. Betul, yang kuliah sambil berbisnis. Nah. Iya, tadi kok nyambung ya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi bagaimana sih Pak? Kalau nggak salah bisa diulang Mas untuk pertanyaan tadi? Ya, Mas Fajar itu mahasiswa yang berbisnis. Jadi Mas Fajar itu menanyakan bagaimana tentang cara kita mengatur keuangan usaha sambil kuliah agar tidak tercampur aduk, Pak. Jadi keuangan pribadi dan keuangan usahanya tidak tercampur. Contoh kita usaha terus kita mendapatkan laba. Nah, laba itu ditabung atau kita sisihkan untuk membeli aset atau kita gunakan untuk kuliah, Bapak. Nah, ini bagaimana cara mengaturnya? Oke. Itu. Baik. Oke, izin saya sharing-sharing ya. Oke, siap. Bukan saya menggurui, tapi kita sharing-sharing aja di sini ya. Oke, ternyata di Mas Fajar ini punya sebuah usaha. Pak, bagaimana biar keuangan ini biar tidak tercampur? Yang pertama kali bukan hanya di yang punya usaha saja ya. Yang pertama kali adalah komitmen. Itu yang harus dipegang. Seberapapun rencana saudara untuk merencanakan
keuangan saudara sudah sebagus mungkin untuk menata keuangan, tapi tidak komitmen dengan tulisan saudara, itu percuma. Yang pertama ya, Komitmen. Jadi di garis besar itu komitmen, dibenerin. Meskipun saudara sudah punya catatan, ntar ini alokasinya buat A, B, C, D, jangan lupa nonton dan sebagainya, tapi tidak komitmen buat habis untuk nonton saja, ya. Seperti itu ya, alokasinya ya. Nah, mungkin pertama adalah komitmen. Tadi saya menjawab dari pertanyaan Mas Fajar, sudah saya kasih nih triknya ya, bahwasanya yang pertama adalah harus memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Itu ya Pak. Nah, ini yang sering tercampur ya. Iya. Ada istilah Jawa mbok-mbokane katut. Wah, apa itu Pak? Pernah dengar ya? Jadi kita mempunyai sebuah usaha nih, ya. Contoh misalkan cilok. Wah, cilok gitu ya. Iya. Cilok. Ketika sudah mulai berjalan, gitu ya, ternyata dia nggak tahu, belum mempunyai perencanaan yang matang. Laba yang sudah didapat itu dikiranya laba bersih, gitu ya, laba bersih. Ternyata ya sekarang kan Gen Z kan luar biasa ya, sudah punya laba nih, ayo ngopi bareng, nongkrong bareng, habis itu semua. Terus besok bagaimana? Mbok aneh kantor semua. Terus besok bagaimana usahanya kantor semua. Nah, ini salah satu contoh perencanaan yang kurang baik gitu ya. Jadi mungkin saran saya, Mas Fajar, buatlah perencanaan yang mana harus bisa memisahkan keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Ya, buat rekening lah seperti itu. Biar ada di rekening korannya tercatatannya rapi gitu ya. Oke, itu membuat rekening bank yang berbeda, usaha dan pribadi. Ya, terus buat anggaran khusus ya. Buat anggaran khusus, maksudnya seperti apa? Jadi di usaha itu harus dibuat anggaran. Oh, ini untuk misalkan operasional, ini untuk pengembangan, itu harus ada. Oh, harus ada budgetingnya, Pak. Kira-kira bagaimana budgetingnya, Pak? Nah, jadi biasa dibuat aja, simple aja biasa di perencanaan bahwasanya untuk anggaran khusus untuk modal pertama, kira-kira modalnya butuh berapa, dibuat aja seperti itu. Habis itu dimasukkan untuk operasionalnya berapa. Dan jangan lupa pengembangan. Seringkali pengembangan itu dilupakan. Bener ya? Iya. Sudah ada modal, operasional jalan sudah. Tapi pengembangan itu perlu. Kenapa? Pernah dengar salah satu startup yang di Mojokerto sekarang? Kalau nggak makan mie, nggak enak. Makan mie apa biasanya kalau? Mie gacuan itu. Nah, itu kan sekarang kan sudah mulai melebar. Mungkin salah satunya ya butuh yang namanya pengembangan. Oke, Usahanya harus dikembangkan. dikembangkan itu yang dari sisi usaha modal. Terus yang untuk pribadi itu ada namanya biaya kuliah, itu harus juga membedakan ya. Iya. SPP, biaya kuliah, biaya buku dan sebagainya itu harus juga dipisahkan juga. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, poin pertama tadi adalah membuat rekening yang terpisah. Yang kedua adalah tentukan alokasi laba usaha. Jadi ketika laba usaha ini sudah dapat 100% nih, ya. Jadi harus dipisah-pisahkan, harus dialokasikan. Ya, labanya misalkan 1 juta. Kira-kira menurut Mas Badrus nih, menurut Mas Badrus, untuk pengembangan usaha, kasih jenengan berapa persen untuk pengembangan usaha? Kalau pengembangan sih 50 ya, Pak. Iya, saya sepakat kalau 50. Iya, pengembangan antara 50-60% lah. Wes disisihkan untuk pengembangan usaha. Iya. Yang kedua adalah jangan lupa setelah pengembangan usaha sudah disisihkan, kita harus ada yang namanya tabungan pribadi. Sudah punya tabungan pribadi teman-teman? Ya. Tabungan pribadi itu penting. Iya. Berapa persen kira-kira Mas Badrus kalau saudara mengalokasikan untuk tabungan pribadi? Kalau masih muda ya, Pak ya. Biasanya itu kalau masih muda itu biasanya lebih besar. 50% lah biasanya. 50 pengembangan, 50 untuk tabungan tabungan pribadi. Nah, nggak apa-apa seperti itu ya. Tapi saran dari Pak Johan ya, dari teman-teman ini ya, dari beberapa artikel yang saya baca dan saya pernah nih untuk mengalokasikan itu, kasih tabungan pribadi itu di antara 20-30. 30% ya, Pak ya. Iya, jadi 30% lah dikasih tabungan pribadi. Sisanya apa? Sisanya adalah dana darurat. Dana darurat. Wah, ini yang sering terlupakan ya, Pak. Iya. Saya kalau kita
kegiatan. Dana darurat itu penting sekali. Mungkin teman-teman dari penonton semua yang ada 1.000 penonton di sini, gitu ya. Iya. Mungkin sudah belum untuk mengalokasikan dana darurat tersebut. Iya, ada saya pernah dalam salah satu cerita, dana darurat ini pernah ditaruh di jok motor. Kira-kira untuk apa dana darurat itu? Untuk bensin mungkin. Gak bisa bensin Iya. bisa, ataupun bahan bocor bisa, itu kan memang resiko-resiko tak terduga. Gitu. Iya, betul Oke. sekali Bapak. Ya, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bapak. Dari Livia, mahasiswa dari luar Jawa. Tepatnya di daerah Nias, Pak. Jadi dia itu ngekos di Mojokerto untuk kuliah di Universitas Maijen Sungkono. Aduh, luar Iya. biasa ya. Jauh-jauh dari Pulau Nias gitu ya. Pengen ke Mojokerto hanya untuk kuliah di Unimas. Iya, luar biasa ya. Oke, gimana Mas untuk pertanyaannya? Pertanyaannya, dia kan kuliah sambil ngekos, Pak. Jadi menanyakan bagaimana cara untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan sebagai seorang mahasiswa yang lagi ngekos. Nah, biasanya kalau ngekos kan kebutuhannya sangat banyak nih, Pak. Iya. Kadang bingung untuk mengatur keuangannya bagaimana, cara mengatur pendapatannya biar pas itu bagaimana. Menurut Bapak bagaimana? Iya, jadi kembali lagi Mbak Livia, satu ya. Pertama adalah yang tadi sudah di awal saya jelaskan di Mas Fajar, satu adalah komitmen dengan perencanaan saudara. Jadi ya, Betul sekali. yang pertama adalah buat yang namanya anggaran bulanan. Ya, anggaran bulanan. Apakah teman-teman sudah membuat anggaran bulanan? Dalam 1 bulan ke depan ini saya harus beli apa saja. Untuk dari sisi pengeluarannya apa saja gitu ya. Nah, itu apakah sudah belum? Mana-mana yang menjadi kebutuhan ya, dan mana-mana yang menjadi keinginan. Keinginan, Jangan sampai itu. keinginan semua gitu ya. Kebutuhannya jangan, itu yang harus perlu diperhatikan. Jadi buat anggaran bulanan, pisahkan pengeluaran berdasarkan prioritas. Jadi kalau memang itu di Mojokerto ini sewa kos, ya paling utama prioritasnya adalah uang kosnya tadi berapa gitu ya. Sama kebutuhannya, Iya, Bapak. kebutuhannya dari yang prioritas itu apa saja itu Betul. dimasukkan di anggaran di bulanan. Iya. Gitu ya. Itu Mas Badrus. Termasuk kebutuhan akademik. Nah, dari kebutuhan akademik itu juga harus diperhatikan mulai dari apa saja kalau kebutuhan akademik. Mungkin SPP, Bapak, Oh, UKT betul sekali, dan ya. juga UKT, buku juga, dan iya. sebagainya. Apalagi kalau memang sekarang dari kemahasiswaan itu ada apa kayak giat dari apa pengabdian masyarakat, sosial dan sebagainya, itu kan juga butuh pengeluaran juga, Oh, gitu ya. iya. Oke, bahkan yang dari penelitian kan, Iya. ini teman-teman sudah belum untuk ikut-ikut penelitian nih dari dana-dana hibah barangkali. Nah, itu mungkin Belum, bisa Pak, belum pernah. Iya, besok untuk ke depannya next ya. Oke, terus pastinya kalau dari luar Jawa juga jangan ini ya, jangan abaikan juga terkait dengan kalau dari sisi pariwisatanya hiburan. Liburan. Ya, itu tetap harus dikasih anggaran nih. Untuk ya. self healing ke bahasa Iya, sekarang, Pak. kita juga tetap akademinya jalan, tetap ada juga anggaran untuk tersebut. Tadi mungkin ada anggaran nongkrongnya, mungkin Oh, ya itu iya. kan Gen Z sekarang kan kalau nggak nongkrong nggak asik. Iya, Ya. betul sekali. Kalau nggak self reward itu nggak enak gitu Iya, Pak, dari betul. kita. Apalagi nonton film, dan kalau dari mbak-mbak ya, bukan mbak-mbak saja sih, mas-mas juga kalau lagi silap itu kan belanja gitu ya. Nah, Iya, ini betul. juga harus diperhatikan. Yang terakhir adalah tabungan darurat. Ini yang Karena penting. darurat itu, Pak. Dana darurat ini yang penting harus diaplikasikan juga, dialokasikan juga. Gitu. Jadi itu dibuat aja sewa kos berapa, kebutuhan kuliah berapa, tabungan berapa, itu dibuat anggaran. Iya. Simpel aja. Iya, Yang penting betul. komitmennya tadi bisa dijalankan. Jangan sampai uang tabungan katut. Nah, bahasa Jawanya katut itu apa sih? Bahasa Jawanya katut itu apa? Apa? Ada yang kan? Hah? Kepakai. Iya, betul sekali. Ini tabungan darurat malah kepakai Iya, malah untuk kepakai. liburan. Nah, ini tidak boleh, harus komitmen di awal terkait dengan perencanaan tersebut ya. Betul sekali. Terus yang lagi-lagi catatan pengeluaran atau itu juga Harus rinci ya, Bapak. Iya, harus rinci. Ya. Dan jangan lupa kalau jauh-jauh dari luar pulau ke Jawa harus hemat. Iya, Nah, betul. jadi Harus ikat pinggangnya harus kuat Iya, ya. harus kuat gitu. Jadi harus hemat. Betul, Jadi dari memilih barang pun kita coba benar harus menghemat. Itu. Yang selanjutnya adalah
memanfaatkan fasilitas kampus yang ada gitu ya. Kalau memang betul kalau sekali. anak kos kan ya wis pakai wifi aja. Kalau barangkali seperti itu kan Iya. bisa menghemat juga. Gitu, Betul sekali, ya. Bapak. Iya. Nah, terus mungkin dari Gen Z saya coba sedikit terkait dengan belanja cerdas. Wah, apa itu belanja cerdas? Ada yang tahu nggak belanja cerdas itu seperti apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya. Ya, jadi belanja cerdas itu yang memang belanja sesuai dengan need atau want. Need dong. Hah? Need. Need apa nih? Kebutuhan. Kebutuhan. Jangan sampai hilang terkait dengan keinginan. Iya. Itu adalah kalau kita sesuai dengan need, itu adalah belanja cerdas. Belanja cerdas. Ya, Sesuai Pak. dengan kebutuhan. Iya, Pak, ya. dong. Gitu ya. Jadi belanja namanya belanja cerdas, mengarah ke need atau Betul sekali. kebutuhan. Nah, yang terakhir ada lagi yang namanya tambah pendapatan. Mungkin Mas Patrus kira-kira kalau dari luar dari Nias ke sini perlu tambahan ini enggak, pendanaan enggak? Betul ya, Bang. Iya, Perlu tambahan, Bapak. Iya. Iya. Salah satunya Bagaimana? ada apa? Kerja Wah, freelance, iya. gitu. Ada juga apa lagi? Part-time, Partai, ya. betul. Ataupun yang sekarang lagi viral tuh jual-jual online gitu, boleh ya, bisa. Online shopping gitu, Pak. Online shop Oh, boleh, yang penting ada pendapatan. Itu sih yang apa namanya, yang harus diperhatikan sama Mbak Livia. Mbak Livia, Ya, Mbak mahasiswa dari Livia. luar Jawa. Iya, itu sih Mbak Livia. Mungkin sedikit ya saya tambahkan Mbak Livia. Oke. Dengan manajemen yang disiplin, Anda dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oke, Ya. keren sekali. Jangan lupa dicatat ya teman-teman dengan manajemen. Iya. Sip. Jadi Betul. jangan lupa belanja cerdasnya. Oke, belanja cerdas. Oke, teman-teman mungkin nggak bisa membedakan nih apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginannya. Karena sekarang kan zamannya Gen Z ini kebanyakan nonton TikTok, kebanyakan nonton Instagram, jadinya mereka itu membeli apa yang idola mereka beli. Kayak influencer itu pakai A, jadi mereka itu membeli. Jadi membeli bukan hanya karena keinginan, tapi juga karena style, gaya hidup. Sudah mendarah daging gitu, Pak. Nah, bagaimana sih, Pak, supaya kita ini bisa belanja lebih cerdas lagi, membedakan keinginan dan kebutuhan? Benar. Kembali lagi terkait dengan komitmen awal ya. Kita boleh enggak Pak kalau kita mengikuti tren terkini, style terkini boleh ya, tapi kembali lagi apa ya, terkait dengan kebutuhan yang sebenarnya seperti Oke. apa gitu ya. Betul. Dan rencanakan awal. Kalau memang rencana awal dengan saya pengen nih style saya kayak Korea gitu, boleh. Yang penting di awalnya sudah jenengan rencanakan dan itu sudah ada anggaran tersebut. Yang menjadi apa ya, bumerangnya adalah ketika saudara pengen style tersebut, anggarannya nggak ada. Wah, itu ya. Ya. Biasanya teman-teman itu pakai pay letter, Pak, Nah, ataupun ini hutang ke pinjol. Nah itu jangan ya. Iya, Itu Mas Patrus mungkin Oke. perencanaan awalnya harus benar-benar dikuatkan, dimatangkan, dan memang antara pendapatan ini masih relatif nggak tergantung dengan pengeluaran. Hidup sesuai dompet, sesuai kebutuhan Iya, gitu ya. boleh seperti itu Mas Patrus. Betul. Iya. Jadi kadang itu teman-teman juga bingung nih, berapa sih Pak persentase dana darurat, misalnya dana darurat kita tuh harus berapa sih? Berapa kali pendapatan kita atau berapa kali pengeluaran kita? Harusnya itu bagaimana Pak menurut Bapak? Kalau saya sih biasanya menganggarkan di dana darurat itu antara 10% sih, 10 sampai 10% itu untuk darurat. Kenapa seperti itu? Karena biaya tak terduga itu Selalu ada. Selalu ada. Gitu ya. Betul. Dan ketika pun kalau memang dana darurat ini misalkan, mohon maaf ya, dari sisi tadi ada yang sudah bekerja gitu ya, oh ternyata dana darurat saya itu masih ada, dan di sisi lain ini harus bayar SPP misalkan. Nah, ya otomatis kan ini kan belum masuk di tanggalnya untuk gajian nih, bisa pakai dana darurat dulu gitu. Oh, iya. Ya, oke. Itu Mas Patrus mungkin. Oke. Ada itu dulu ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Mbak Salwa, mahasiswa yang kuliah murni, jadi mahasiswa murni. Jadi Mbak Salwa ini menanyakan terkait strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan bagaimana caranya investasi dengan modal yang minim. Jadi Mbak Salwa ini mungkin pikirannya sudah terbuka ya Pak, sudah ada kepikiran untuk investasi untuk tujuan-tujuan keuangan jangka panjang. Nah menurut Bapak barangkali ada strategi pengelolaan keuangan yang efektif ataupun rekomendasi investasi Bapak? Ada rekomendasi? Oke, baik, terima kasih Mbak Salma, pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Bagaimana cara memanage keuangan, dan kalau kita untuk investasi dengan modal minim itu
bagaimana gitu ya. Iya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal lah bahwasanya untuk memanage keuangan seperti apa. Alokasikan dana dulu. Oke. Iya, jadi sudah di awal ya sudah Iya. dijelaskan ya. Alokasikan dana dulu, mulai dari dana kebutuhannya apa, terus dana tadi ya, Iya. dana Dana bagaimana, semuanya tabungan harus gitu. konsep dulu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan catatan tadi. Pencatatan tadi harus Harus disiplin rinci. ya. Oke. Dan miliki target keuangan. Apa itu, Pak? Nah, maksudnya Target target keuangan itu misalkan ya, kalau misalkan Mbak Salwa, kalau dari mahasiswa ntar setelah lulus gitu ya, saya harus punya yang namanya rumah nih misalkan. Itu target keuangannya harus jelas gitu ya. Iya. Kalau dari sisi yang sudah rumah tangga misalkan ya, pendidikan anak misalkan, nah itu juga harus diperhatikan. Untuk nikah mungkin, Iya, Pak. boleh ya. Ataupun yang sudah mungkin yang sekarang lagi stay tune di sini ya melihat Podcast. podcast kita yang sudah ini bisa untuk dana pensiunnya. Dana pensiun yang sudah Iya. bekerja mungkin ya. Iya, tadi pensiun itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, terus masalah tadi bagaimana Pak cara memulai investasi dengan modal yang minim? Nah, mungkin teman-teman yang di sini Pak, apakah harus 100 juta? Harus ini enggak perlu ya. Modal yang minim adalah cari investasi yang minim resiko. Apa tuh, Pak? Nah, Investasi yang minim resiko. banyak banget di sini. Ada macam-macam ya. Ada di sini ada reksadana, saham ya. Ada juga pernah dengar emas digital, Oh iya, pernah, Pak ya. Pak Johan ya. Terus terang awal mula untuk investasi. Apakah saya harus mengumpulkan 100.000? Enggak. Di investasi emas ini, ketika saya punya uang 10.000, itu bisa dikalkulasikan jadi berapa gram emas. Wah, luar biasa. Iya. Coba ini saya coba masuk di salah satu aplikasi ya. Ini salah satu aplikasi itu saya sudah masuk di situ. Jadi kira-kira investasinya apa? Itu saya di Emas digital ya, Pak. Iya, emas digital itu ada di aplikasi itu. Jadi berapapun itu nggak harus misalkan ya di sini di emas itu ada yang 1 juta harga belinya, nggak harus beli 1 juta. 50.000 boleh. Ntar dikalkulasikan jadi 0,0 berapa. Oke. Ketika itu harga jualnya naik, ini bisa kita jual. Oke. Iya, keren sekali. Iya, belum pernah nyoba ya? Belum pernah ya, Coba Pak. gitu. Oke. Dan pertama kali Pak Jan investasi berapa? 10.000. 10.000 aja, Pak. 10.000. Wah, keren sekali. Itu jadi kalau di emasnya 0,007 gram kalau nggak salah. Nggak masalah. Yang penting kan saya sudah investasi aman gitu ya. Ketika ini sudah ada kenaikan untuk harga jual, kita jual nggak masalah gitu ya. Mungkin itu sebagai awal dengan bahwasannya investasi itu bisa modal minim gitu ya. Oke, tapi kalau ntar lebih resiko minim ada aplikasi ada itu ada lah ya. Ada Tapi saham gitu. saran saya mungkin yang di emas lebih simpel, emas digital Oke. ya. Siap. Oke, itu ya. Ataupun deposito yang Oh iya, betul. Deposito. Ada juga sekarang, Pak, deposito bank digital itu bunganya lebih tinggi. Boleh itu ya. Atau yang sekarang lagi syariah yang itu di arah syariah boleh. Itu ada yang terkait dengan investasi itu namanya dibagi hasil. Ya. Mudharabah itu akan. Kan itu ya. Oke, itu sih Mas Badrus untuk Mbak Salwa ya. Intinya bisa untuk investasi dengan modal minim ya. Jadi ini yang sudah saya lakukan adalah di investasi Emas digital. ya. Itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat, Bapak. Yang Pak. Iya, ada Mbak Melisa. Jadi Melisa. iya, mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Dan Mbak Melisa pertanyaannya juga hampir sama dengan Mbak Salwa, yaitu bagaimana cara pengelolaan uang yang efektif dan adakah cara untuk menambah penghasilan dengan cara yang lebih fleksibel dan bagaimana cara kita agar bisa menabung lebih banyak? Iya, ini pertanyaannya hampir sama dengan Mbak Salwa nih. Iya. Mungkin bisa dijawab, Pak? Oke, mungkin kalau Mbak Melisa ya, tadi yang untuk pengaturan keuangan mungkin hampir sama dengan yang di awal tadi. Mungkin saya akan menanggapi terkait dengan strategi menabung agar lebih banyak. Ya, tadi Mbak Melisa lagi ya. Menabung lebih banyak. Iya, menabung lebih banyak lagi ya. Jadi yang pertama adalah
tentukan tujuan tabungannya. Ya, Tujuan ya, keuangannya tujuan itu apa keuangannya itu? itu apa ya? Memiliki tujuan yang spesifik ya, mulai tabungan untuk dana darurat, liburan, Betul. ataupun membeli rumah. Atau tadi kata Mas Badrus untuk Mau nikah. Iya. ya. Tadi untuk tentukan tujuan di iya. awal, terus tabung di awal bukan di akhir. Ada yang tahu? Oh, ini berarti disisihkan bukan disisakan ya. Betul. Jadi setiap kali menerima gaji, sisihkan langsung minimal 10 atau 20% untuk Menambah. tabungan. Iya. Nah, itu yang harus komitmen Oke. ya. Terus pastinya saran saya jangan yang manual, pakai yang sudah digitalisasi. Adalah apa? Manfaatkan fitur otomatis. Contohnya apa? Auto debit. Oh, itu ya. Mas. Jadi kita nggak susah-susah menyisihkan. Ntar kalau disisihkan kelihatan mata kita gitu ya, kelihatan kita. Wah, ini jalannya beda lagi nih ntar ya. Tadi pastinya kalau sudah auto debit, ini sudah masuk ke rekening khusus untuk tabungan. Gitu ya. Oke, terus yang terakhir adalah tingkatkan pendapatan dan simpan kelebihannya. Itu ya. Mungkin itu sih sedikit yang bisa saya sampaikan. Luar biasa untuk program curang ini. Saya apresiasi betul dari jurnalis ya, atau dari Podcast part-time. mahasiswa Iya. part-time. Ya, luar biasa. Semoga ini menginspirasi semua mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Betul sekali. Ya, oke, terima kasih Mas Badrus, luar biasa. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak. Iya. Pak Johan telah meluangkan waktu sebentar untuk kita tag podcast tentang curang ini Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Apa Mas curang tadi apa, Mas? Curhat masalah uang. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Mas Badrus. Ya. Oke. Jadi teman-teman barangkali ada yang punya masalah keuangan ataupun punya banyak sekali problem di keuangan, boleh nih teman-teman bisa curhat. Tapi tunggu di segmen yang kedua ya. Boleh. Di episode yang kedua ya. Nanti kita akan upload masalah itunya Bapak. Upload di Instagram. Jadi teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar. Boleh. Gitu. Ramaikan tuh kalau Iya. komentarnya ya. Ramaikan, boleh Iya. Mas Badrus. Sip. Kalau kemarin kan kita langsung interview ke mahasiswa Ya. satu-satu. Jadi Ya. mungkin besok bisa lebih langsung tanya ke audiens, Iya. tepatnya di Instagram. Boleh. Teman-teman kan sudah punya Instagram semua, Pak. Boleh. Ya. Jangan lupa teman-teman yang punya Instagram juga di-follow podcast mahasiswa part-time dan juga BEM FE Unimas, atau juga bisa follow Instagram dari Universitas Maijen Sungkono. Maijen Sungkono. Iya. Ada TikToknya, ada Facebooknya, juga YouTube. Ya, jadi silakan untuk follow. Iya. Ya. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman.